Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha minal arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Bismillah, babun naib anil fa'il ya. Ya kan? Oh, ya babul maf'ul itu. Coba lihat. Oh, babul maf'ul lagi sama apa? Babul maf'ul, bab tentang isim maf'ul. Bab tentang isim maf'ul. Yo Salman, Fatwan, buka kitabnya. Bab tentang isim maf'ul alladzi lam yusamma, yang tidak disebutkan. Alladzi lam yusamma, yang tidak disebutkan fa'iluhu, fa'ilnya maf'ul. Jadi kalau urutannya itu kan subjek, predikat, terus apa? Objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab predikat, subjek selalu objek. Subjek itu kalau dalam bahasa Arab disebut fa'il, predikat disebut fi'il, objek disebut maf'ul, maf'ul bih. Lah ini ada maf'ul tapi subjeknya nggak disebutkan. Nah, maksudnya gimana Ustadz? Jadi misalnya nih, ya apa itu bagus. Misalnya kan saya memukul Zaid, saya jadi apa? Subjek itu jadi fa'il. Memukul, oh, objek apa? Ya fi'il itu apa? Predikat. Zaid fa'il lagi. Kan saya memukul Zaid. Zaid jadi apa? Objek atau maf'ul. Saya kan di sini disebutkan ada. Lah sekarang sayanya itu dibuang. Sayanya dibuang, jadinya bisa nggak memukul Zaid? Paham nggak kamu? Memukul Zaid. Kan pasti bertanya-tanya siapa yang memukul. Yang akhirnya makanya ketika sayanya dibuang, itu jadinya memukul ini diganti, jadinya Zaid dipukul. Kalau dalam bahasa Indonesia saya pernah dengar itu namanya apa ya? Transitif sama intransitif. Pernah dengar nggak? Intensif? Bukan. Kayak kalau nggak salah ya transitif sama intransitif. Jadi paham belum tadi? Zaid dipukul. Ya bagus ya. Zaid dipukul. Kamu kan pasti tanya, yang mukul siapa? Ya enggak? Zaid dipukul. Yang mukul siapa? Ya nggak tahu. Pokoknya Zaid dipukul. Nah itu subjeknya dibuang. Nah ini babnya sekarang ini. Yang tadinya objek di posisinya ditempatkan pada subjek. Wahwa yaitu al-ismu, kalimah isim, al-marfu'u yang dibaca rafa,
alladzi lam yuzkar yang tidak disebutkan ma'ahu beserta isim tersebut, ma'ahu beserta isim tersebut, fa'iluhu fa'ilnya fi'il. Saya ambilkan speaker. Fa'ingkana maka jika fi'il maka jika ada al-fi'lu fi'il madian fi'il madhi dumma maka di harokati dhammah, dumma maka di harokati dhammah, awaluhu awalnya fi'il, wa kusiro dan dibaca kasroh, ma huruf qabla akhirihi sebelum akhirnya fi'il, wa ingkana dan jika ada apa? Qabla akhiri sebelum akhirnya fi'il. Wa ingkana dan jika ada sebuah fi'il gitu aja. Wa ingkana dan jika ada sebuah fi'il mudhari'an fi'il mudhari' dumma maka dibaca dhammah, awaluhu awalnya fi'il mudhari' wa futiha dan dibaca fathah, ma huruf qabla akhirihi sebelum akhirnya fi'il mudhari', qabla akhirihi sebelum akhirnya fi'il mudhari'. Nih saya jelaskan lagi bahwa misalnya kan tadi bagus doroba zaidun amron, ya kan? Doroba zaidun amron, doroba memukul zaidun zaid amron amron. Subjeknya yang mana subjeknya? Hah?
Subjek subjeknya Zaid, predikatnya mana Adli? Predikatnya mana? Hah? Predikatnya mana predikatnya? Doroba. Lain apa? Terus objeknya mana? Bagus. Nah begini. Ini biasa SVO begitu. Lah sekarang pengen saya rubah, gimana Zaidnya saya buang? Amernya yang tadinya nasab begini harokatnya fathah, posisinya saya rubah di sini. Saya tempatkan di sini. Tapi posisinya doang, tapi tetap amr ini jadi objek. Makanya jadinya di sini bukan mukul lagi tapi dipukul. Siapa yang dipukul? Amrun. Nah, di sini makanya harokatnya dirubah jadi duriba. Duriba dipukul. Siapa yang dipukul? Amrun. Ini tadi yang harokatnya fathah, karena dipindah ke posisinya Zaid, makanya jadinya harokatnya dhamma. Aturannya fi'il ini nih, fa in kana fi'lu madhiyan, karena doroba ini fi'il madhi, makanya bagaimana? Dhamma awaluhu, huruf pertamanya dibaca dhamma, terus huruf pertamanya dibaca dhamma. Terus sebelum huruf akhir diharokati duriba. Misalnya saya ganti doroba, tapi yang dibawahnya apa? Yang beribu. Kalau yang beribu di sini ya yang beribu tetap biasa. Nah kalau yang beribu, yang pertama huruf pertama tetap diharokati dhamma. Sedangkan untuk huruf sebelum akhir diharokati fathah karena fi'ilnya fi'il mudhari. Wa huwa dan naibul fa'il. Wa huwa dan naibul fa'il. Ala qismaini, atas dua macam. Ayo diartikan yang online. Yang online cuma berapa ini? Opian aja baru masuk. Cuma 4 orang. Alhamdulillah yang lihat belajar 4 orang. Atas dua macam. Zahirun, satu berbentuk zahir. Wa mudmaron, dan dua berbentuk dhamir. Maskernya mana mas? Pakai deh maskernya. Jadi pasti. Atau udah kelas 10 kalian itu belum menemukan jati diri kalian. Nanti jalan ke depannya itu gimana masa belum tahu. Mana ya? Zahirun, satu berbentuk zahir, wa mudmaron, dan dua berbentuk dhamir, kata ganti. Fadzahiru, adapun yang berbentuk zahir, nahwu qaulika, seperti ucapanmu. Duriba Zaidun. Duriba dipukul Zaidun. Wa yudrabu Zaidun. Wa yudrabu, dan dipukul Zaidun Zaid.
wa ukrima Amrun, wa ukrima dan dimuliakan Amrun Amar. Wa yukramu dan dimuliakan Amrun Amar. Wal mudmaru dan yang berbentuk isim dhamir Isna Ashar ada 12. Nahwu qaulika seperti ucapanmu Duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Duribtu saya dipukul. Wa duribna dan kami dipukul. Wa duribta dan kamu dipukul. Wa duribti wa duribta dan kamu laki-laki dipukul. Wa duribti dan kamu perempuan dipukul. Wa duribtuma dan kamu dua orang dipukul. Wa duribtum dan kalian laki-laki dipukul. Wa duribtunna dan kalian perempuan dipukul. Wa duriba dan dia laki-laki dipukul. Wa duribat dan dia perempuan dipukul. Wa duriba dan dia dua orang dipukul. Terus waduribu dan kalian bukan waduribu dan mereka laki-laki dipukul. Waduribna dan mereka perempuan dipukul. Ayo Adri. Nah sekarang coba kalian buat satu contoh
Nah, silakan dibuat satu contoh. Satu contoh kalimat, ya. Satu contoh kalimat pertama nih. Buat satu contoh kalimat yang bisa yang ada S T S O nya kan, lalu selanjutnya berubah menjadi susunannya jadi P U yang tadi dorong berarti landasan dari ya berarti saya nanti di sini dorong berat jadi juga dibuat dan kita sama objek di sini dirubah ke sini dirubah jadul. Lalu yang kedua dari kata di sini dari kata ini tadi misalnya berubah jadi riba kayak kemarin 2000 sampai kalau nggak tahu silakan tanya kata kerja apa menurut kamu, tapi kata kerja yang mempunyai objek ya, jangan misalnya kata kerja yang mempunyai objek saya tidur itu tak objek. Cari kata kerja nanti saya sebutkan bahasa Arabnya ya. Yang di rumah juga silakan dibuat yang pertama predikat, subjek sama objek, fiil, fa'il sama maf'ul. Lalu kemudian subjeknya dibuang, yang objek ditaruh di tempatnya subjek. Lalu kemudian predikatnya dibuat seperti domir. Misalnya guribtu, guribna, guribta, guribti, guribtuma, guribtum, guribtunna dan seterusnya. Oke, itu aja yang saya sampaikan ya. Yang di rumah silakan dikerjakan, nanti langsung saya lihat tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.